Halo, cek. Halo, halo. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya sama gua ya. Nah, kalian di sini nungguin lanjutan part keduanya kan? Nah, kalau yang belum nonton part pertama, silahkan tonton dulu part pertama. Link ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk klik ke Comment and Subrek. Nah, jangan banyak spoiler. Mari kita intro dan mulai filmnya. Ding 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 bong. Sementara itu, Jack telah mendengarkan suara mereka mengobrol, dan Doug ingin mengajak Molly untuk berdansa bersama dengan ragu. Dan si Molly menjawab iya. Tak lama, Eric dan yang lainnya masuk. Dengan nada bercanda, si Doug tak sengaja mengejek Brad yang menjadi anak pungut. Dan si Brad yang mendengarnya pun kesal. Saat mereka di 21 Jump Street, mereka diberitahu oleh kawannya bahwa HVS telah sampai di sekolah lain dan mereka berdua dipanggil oleh Kang Toksik. Lalu Brad menjelaskan bahwa semalam ia mendengar percakapan Eric dengan menyadap HP milik Eric yang mengatakan membawa pinyata. Di sekolah, Doug telah berpenampilan seperti Peter Pan. Ia menemui Molly dan berbincang. Sementara itu, si Brad sedang mempresentasikan hasil kimia yang waktu itu dia buat yang merupakan bahan peledak. Tak sengaja, ia melihat Eric pergi membawa pinyata. Lalu, Brad pergi menemui si Doug dan Brad mengodenya agar ikut bersamanya. Dan Doug bersumpah pada Molly bahwa ia akan segera kembali. Ketika ingin memasuki mobil, mobilnya digembok dan akhirnya mereka mengambil mobil orang. Setelah mengikuti Eric, ternyata ia memberi pinyata itu ke geng motor yang di awal film tadi. Lalu mereka mengikuti geng motor itu. Saat lampu merah, si Brad menginjak remnya dan si Doc memarahinya kalau kejauhan itu mencurigakan. Dan berdebatlah mereka. Si Brad menginjak rem, terus si Doc menginjak gas dan ngedrift. Lalu si Doc memukul biji Brad dan akhirnya remnya kelepas. Dan mereka menabrak si Dewo. Si Dewo ini ngamuk. Lah kok ngamuk? Dan mereka melajukan mobil itu dan membuat para motor itu terjatuh dan mereka dikejar oleh geng motor itu. Jalanan di sana macet karena para geng motor itu masih mengejarnya. Mereka lari ke depan dan mengambil mobil orang lagi. Lalu mereka mendapatkan raket dan bola pingpong dan si Brad mengenai si geng motor itu yang membuatnya jatuh mengenai gas dan minyak. Lalu tiba-tiba ya, tak terjadi apa-apa. Di pementasan, si Molly melihat para penonton yang begitu banyak. Sementara itu, Doug digantikan oleh temannya yang berperan sebagai Peter Pan. Lalu, Brad dan Doug berhenti lagi karena macet. Lalu, ia lari dan mengambil mobil seorang wanita lagi yang berwarna pink. Dan ketiga kalinya, ia mencuri mobil. Lalu, ada geng motor yang membawa senjata itu. Lalu, Brad menyuruh si Doug untuk melempar benda apa saja. Lalu ia melempar kain yang mengenai tepat di wajah geng motor itu. Dan ia menembak truk sampingnya yang membawa minyak. Dan ia terjatuh. Lalu tiba-tiba Oh my god, Rose windows! What the fuck is that? I don't fucking care, just do it! ya, kedua kalinya tak terjadi keledakan. Lalu tiba-tiba bos geng motor itu menembak mobil mereka dan Brad menyuruh Doug untuk mencari senjata di mobil itu. Ia mengatakan bahwa mobil ini warnanya aja pink, yang gak ada lah. Lalu Brad menyuruhnya membuka laci dan ia mendapatkan pistol. Kan jancuk, ancim. Lalu Brad menyuruh menembaknya, tetapi Doug lama dan akhirnya si Brad lah yang menembaknya, yang mengenai pinyata dan akhirnya oleng. Dan motor itu menabrak truk yang membawa ayam dan akhirnya lalu mereka ribut di mobil dan kembali ke sekolah. Brad mengatakan bahwa si Doc ini terbawa suasana dan Doc mengatakan bahwa ia tidaknya hafal hak Miranda dan kau tidak. Bodoh, ucap Doc. Dan Doc pun menyelinap di pertunjukan drama.
Lalu ia menggantikan Samuel yang menjadi Peter Pan. Karena tak terima dipanggil bodoh, datanglah si Brad dan gelutlah mereka dengan sedikit pertunjukan Peter Pan. Dan Doc mengatakan pada Molly bahwa ia meminta maaf, dan Molly ini pergi dan tak akan pernah bicara dengan Doc. Lalu tak lama Pak Dedier memisahkannya, dan si guru olahraga ini toksik terus. Ya, nama dia Walters. Lalu mereka berdua dibawa ke 21 Jump Street. Ternyata nama si Kang toksik adalah Dixon, yang berarti, cari aja lah di Google, awas dolar kuning. Dan Kang toksik memecat mereka berdua. Lalu malamnya si Doc menelpon Molly, tetapi tak diangkat, dan si Brad bersiap untuk pindah, dan Doc mendatanginya. Brad berkata bahkan si Brad siap menghadang peluru untuknya. Tak lama Eric datang dan mengajak mereka, dan Brad serta Doc menurut. Mereka dibawa Eric ke sebuah tempat. Di sana Eric mengatakan bahwa kekacauan besar kemarin. Setelah mereka bertransaksi dengan geng motor, ada polisi yang mengikutinya. Lalu Eric membawa 2 pistol dan berkata, setelah kejadian di pertunjukan itu, mereka sangat bukan polisi. Dan Eric memberikan pistol untuk menembak botol di sekitarnya, dan mereka dengan tepat mengenai botol itu. Lalu Eric berkata bahwa gembongnya akan membuat kesepakatan di pesta dansa sekolah, dan mereka berdua bersiap memakai armor dan baju pesta dansa dan melengkapi senjatanya. Lalu ibunya menyuruhnya untuk mengerjakan tugas rumah, dan mereka melanjutkan memakai peralatannya lagi. Lalu Doc membantu memakai Brad dasi, dan Brad melepaskan shotgun yang dibawa Doc karena ya itu nggak nyamar anjim, itu terang-terangan mau ngeringkus penjahat ngen. Lalu Doc mengajak Brad untuk pesta dansa berdua. Bukan homo ya anjir, mereka ini sebagai saudara anjim. Lalu Doc bertanya apakah mereka hanya berdua. Lalu Brad mengajak gengnya, dan ternyata Pak Tarno juga ikut di pesta dansa anjim. Lalu Doc menemui si Molly. Ternyata Molly pakai HVS, dan Doc menyuruhnya untuk meninggalkan pesta, dan ia memberitahukan bahwa ia bernama Smith dan ia polisi. Lalu si Doc dihampiri Eric karena gembongnya udah menunggu di atas. Lalu si Doc meninggalkan Molly yang sedang liar, dan mereka menemui gembongnya. Ternyata itu adalah guru olahraga. Ya, dia adalah Walters. Sementara itu, You boys are so good at this. Yeah, cinnamon. Oh my God. si Jack sedang merekam pembicaraan mereka, dan tak lama datanglah para geng motor itu. Doug dan Brad berbalik badan. Lalu si Domingo, dan kita sebut saja Domi biar mudah, dan Domi ini melihat Doug dan Brad. Lalu mereka menyapa Domi, dan Domi ini agak lupa-lupa ingat, dan mereka menjelaskan bahwa mereka dulunya adalah artis iklan kentang goreng. Tak lama Molly datang dan mengatakan bahwa mereka polisi. Lalu mereka todong-todongan senjata api karena si Eric ini bacotnya gede, dan karena mengira Doug dan Brad ini bukan polisi. Lalu anak buah Domi menyikunya dan ia terjatuh. Tak lama Molly masuk dan si Wolster ini menyandranya, dan tak lama ia teler karena pengaruh obat. Lalu Domi membuat kesepakatan untuk menjatuhkan senjatanya dan menendangnya, dan tak ada yang mati. Tapi bohong. Lalu Domi menyuruh anak buahnya untuk menembak mereka. Tiba-tiba anak buahnya ini adalah dari Jump Street dulu yang menjalankan tugasnya. Ternyata mereka 2 orang. Lalu ia mengatakan bahwa ia sudah 5 tahun memakai hidung palsu, dan mereka malah mengacaukannya. Tiba-tiba Domi menembaknya, dan terjadilah tembak-menembak. Alhasil para agen pertama meninggal, tersisa Doug dan Brad. Lalu si Wolster ini pergi membawa Molly, dan Eric membawa uang itu. Dan alhasil Domi memilih mengejar Wolster. Brad menembak anak buah Domi, dan si Doug hanya melempar senjatanya. Iya, dilempar. Anjim. Lalu si Brad menembaknya. Singkat cerita,
Terjadilah kejar-kejaran antara mereka menggunakan mobil. Walters, Eric, dan Molly dikejar oleh para geng motor itu, sedangkan si Brad dan Doug mengejar mereka. Terjadilah tembak-menembak yang mengakibatkan peluru Brad habis, dan Brad meminta batu baterai ABC. Lalu Brad berkata, jika baterai litium bereaksi dengan serbuk potasium nitrat, itu akan jadi ikatan kovalen. Terjadi jika dua atom berbagi elektron, mereka saling memerlukan dan bersatu. Dan Brad melempar benda itu ke mobil para geng motor, dan Walters menabrak sebuah mobil parkir. Brad berkata bahwa seharusnya benda itu meledak, dan benar saja mobil itu meledak dan menabrak pom bensin yang mengakibatkan tambah meledak. Lalu Brad dan Doug menghampiri Molly yang disandera Walters. Tetapi saat ingin menembak, Brad kehabisan peluru, dan saat Walters ingin menembak Doug, Brad langsung menghalanginya. Akhirnya si Molly menyikusi Walters sehingga dapat melarikan diri, dan si Doug dengan refleks luk-luknya akhirnya ia bisa mengenai buwung si Walters. Lalu Brad dan Doug membacakan hak Miranda pada Walters. Lalu mereka saling memuji. Polisi menangkap si Eric dan si Molly ditaruh di mobil ambulans. Doug berterima kasih, tetapi si Molly mengatakan seharusnya gua yang berterima kasih karena telah Doug selamatkan. Singkatnya, mereka kembali ke Jump Street dan bertemu Kang Toksik. Lalu Kang Toksik mengatakan bahwa misi baru kalian adalah pergi ke kampus, dan film pun mamat. Bagaimana filmnya? Apakah film ini menurut kalian bagus? Jika bagus, like dan share ke teman-teman kalian agar video dan viewsnya bertambah. Oke, terima kasih buat kalian yang udah subscribe, dan komentar dong film apa aja yang pengen pengen di recap lagi. Ya udahlah, segini aja. Saya segenap artis papan jebol mengundurkan diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the